Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesempatannya kepada saya sehingga bisa mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ratna Dwi Hirma Windriyati, SSI, MSI. NIDN saya 0625118803. Latar belakang pendidikan saya S1 Biologi Universitas Jenderal Sudirman tahun 2011 dan S2 Fitopatologi Institut Pertanian Bogor tahun 2015. Bidang ilmu saya yaitu fitopatologi atau patologi tumbuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya deskripsikan yaitu mata kuliah dasar perlindungan tanaman. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan yaitu pertama, identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Identitas mata kuliah, nama mata kuliah dasar perlindungan tanaman, jumlah SKS 3, 2 teori dan 1 praktikum, kode mata kuliah STA 1208B. Mata kuliah ini dapat diambil pada semester 2 atau semester genap. Sifat mata kuliah wajib. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah dasar perlindungan tanaman merupakan mata kuliah wajib di Prodi Agroteknologi dan dapat diambil pada semester 2 atau semester genap. Mata kuliah ini dilaksanakan secara luring maupun daring. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar perlindungan tanaman, jenis hama, morfologi dan tipe kerusakan hama, bioekologi hama, kehilangan hasil akibat hama, pengendalian hama, gulma, penyakit tanaman, gejala dan tanda penyakit tanaman, penyebab penyakit tanaman, parasitisme dan perkembangan penyakit tanaman, ketahanan tanaman terhadap patogen, dan pengendalian penyakit tanaman. Capaian pembelajaran mata kuliah ada 3. Yang pertama, menjelaskan tujuan dan konsep dasar perlindungan tanaman, hama, morfologi hama, bioekologi hama tanaman, kehilangan hasil akibat hama, gulma, konsep penyakit tanaman, parasitisme dan perkembangan penyakit tanaman, serta ketahanan tanaman. Yang kedua, mengidentifikasi jenis hama, tipe kerusakan akibat hama, gejala dan tanda penyakit tanaman, penyebab penyakit tanaman. Yang ketiga, menjawab metode pengendalian hama, gulma, dan penyakit. Sub CPMK ada 13. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian, tujuan, konsep dasar perlindungan tanaman, organisme pengganggu tanaman atau OPT, dan arti penting OPT. Yang kedua, mampu menjelaskan jenis hama dan mengidentifikasi hama serangga, akarina, mamalia, moluska, dan aves. Yang ketiga, mampu menjelaskan morfologi, tipe mulut, dan mengidentifikasi bentuk kerusakan serangga hama. Yang keempat, mampu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan serangga hama, faktor yang memengaruhi pertumbuhan serangga hama, dan interaksi tanaman dengan serangga hama. Yang kelima, mampu menjelaskan gejala serangan dan perilaku makan serangga, kehilangan hasil, metode pendugaan kehilangan hasil, ekonomi pengendalian hama. Yang keenam, mampu menjelaskan tujuan pengendalian dan menjawab metode pengendalian hama. Yang ketujuh, mampu menjelaskan definisi gulma, kerugian akibat gulma, bioekologi gulma, dan menjawab pengendalian gulma. Yang kedelapan, mampu menjelaskan definisi tanaman, organisme pengganggu tanaman, konsep dan klasifikasi penyakit tanaman. Kesembilan, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi gejala dan tanda penyakit. Yang kesepuluh, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi penyebab penyakit biotik dan abiotik. Yang 11, mampu menjelaskan parasitisme, patogenisitas, kisaran inang patogen, perkembangan penyakit tumbuhan, dan tingkat perkembangan penyakit. 12, mampu menjelaskan ketahanan tanaman secara struktural dan biokimia. 13, mampu menjelaskan dan menjawab pengendalian secara eksklusi, eradikasi, terapi, ketahanan, proteksi, dan avoidance.
Materi pembelajaran pada pekan pertama kontrak perkuliahan dan pendahuluan, serta disampaikan rencana pembelajaran semester. Pendahuluan meliputi pengertian, tujuan, dan konsep dasar perlindungan tanaman, organisme pengganggu tanaman atau OPT, arti penting OPT. Pekan kedua, jenis hama, serangga, akarina, mamalia, moluska, dan aves. Pekan ketiga, morfologi dan tipe kerusakan, morfologi serangga, tipe mulut serangga, bentuk kerusakan tanaman karena serangga hama. Pekan keempat terkait bioekologi hama tanaman, yaitu pertumbuhan dan perkembangan serangga hama, faktor yang memengaruhi pertumbuhan serangga hama, interaksi tanaman, dan hama serangga. Pekan kelima, kehilangan hasil dan keputusan ekonomi pengendalian hama terkait kehilangan hasil, metode pendugaan kehilangan hasil, ekonomi pengendalian hama. Pekan keenam, pengendalian hama terkait tujuan pengendalian hama dan metode pengendalian hama. Pekan ketujuh berisi materi terkait gulma, yaitu definisi gulma, kerugian akibat gulma, bioekologi gulma, dan pengendalian gulma. Pekan ke-8 merupakan ujian tengah semester. Pekan ke-9 yaitu arti penting pengendalian penyakit tanaman, meliputi tanaman dan organisme pengganggu tanaman, konsep penyakit tanaman, dan klasifikasi penyakit tanaman. Pekan ke-10 yaitu gejala dan tanda penyakit. Pekan ke-11 terkait dengan penyebab penyakit tanaman secara biotik. Dan pekan ke-12 yaitu penyebab penyakit tanaman yang disebabkan oleh faktor abiotik. Pekan ke-13 yaitu parasitisme dan perkembangan penyakit. Terkait parasitisme dan patogenisitas, kisaran inang patogen, perkembangan penyakit pada tumbuhan, tingkat perkembangan penyakit. Pekan ke-14 berisi ketahanan tanaman terhadap serangan patogen, baik struktural maupun metabolik. Pekan ke-15 yaitu terkait pengendalian penyakit, meliputi eksklusi, eradikasi, terapi, ketahanan, proteksi, dan avoidance. Pekan ke-16 merupakan ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery dilakukan dengan metode case-based learning. Penyampaian materi menggunakan PowerPoint, video, bahan ajar, dan juga Google Classroom. Untuk interaction dilakukan dengan presentasi kelompok dan diskusi atau tanya jawab secara luring dan daring melalui Google Classroom dan WhatsApp Group. Assessment diambil dari beberapa komponen yaitu tugas, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Biasanya disampaikan pada kontrak pembelajaran. Untuk sistem penilaian, terdapat beberapa komponen yaitu tugas, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Tugas ada tugas individu dan juga tugas kelompok masing-masing 50%. Dan praktikum berisi komponen kuis, keaktifan, kehadiran, dan juga laporan sebesar 30%. Untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 10%. Berikut merupakan cuplikan kegiatan pembelajaran luring mata kuliah dasar perlindungan tanaman dengan materi gejala dan tanda penyakit tanaman. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat kuliah? Masih. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita melanjutkan materi terkait dasar perlindungan tanaman ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai penyakit ya, terkait penyakit. Ada yang masih ingat penyakit itu apa? Mbak Devi, silakan. Penyakit merupakan kondisi abnormal yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Karena adanya Patogen. Oke, jadi penyakit itu merupakan proses atau suatu keadaan gitu ya, keadaan tanaman di mana
tanaman itu terganggu secara fisiologi maupun morfologinya karena adanya gangguan terus-menerus karena adanya patogen atau gejala atau karena akibat faktor abiotik gitu ya, bisa karena biotik dan faktor abiotik. Kalau biotik berarti disebabkan oleh patogen gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan gejala dan juga tanda penyakit. Nah, saya akan membacakan terkait capaian mata kuliah untuk bab ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan gejala dan tanda penyakit dan mahasiswa mampu mengidentifikasi gejala dan tanda penyakit. Ya, jadi diharapkan nanti mahasiswa bisa membedakan antara gejala dan juga tanda penyakit. Jadi gejala penyakit itu merupakan kondisi di mana penyakit atau dan manifestasi dari reaksi fisiologi tumbuhan ini ya terhadap aktivitas patogen atau terganggunya satu atau lebih fungsi fisiologi tumbuhan. Jadi kondisi tumbuhan yaitu proses fisiologinya atau metabolismenya, proses fisiologinya itu terganggu ya karena adanya patogen ya. Contohnya proses pengambilan air atau penyerapan air oleh silim gitu ya. Kemudian dan mineral oleh akar dan juga proses fotosintesis dan juga transpirasi yang terganggu karena adanya patogen. Sehingga nanti tanaman akan bereaksi sehingga menimbulkan suatu gejala gitu ya. Nah, gejala sendiri nanti dibagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama menurut sifatnya ya. Berdasarkan sifatnya, gejala itu ada gejala lesional dan gejala habital atau sistemik. Gejala lesional itu biasanya hanya ada pada lokasi yang terbatas gitu ya, lokasi setempat. Ini contohnya adalah bercak dan kanker. Sedangkan gejala habital atau sistemik itu adalah gejala yang ada pada semua bagian tanaman yang sakit. Contohnya adalah gejala layu. Nah, layu itu kan dari atas sampai pada bagian bawah gitu ya, dari tajuk sampai akhir gitu ya. Nah, ini contohnya layu dan kerdil. Kemudian pengelompokan gejala menurut timbulnya atau menurut munculnya gitu ya. Ada gejala primer dan gejala sekunder. Kalau gejala primer itu adalah gejala yang muncul di tempat patogen itu menginfeksi atau mengadakan serangan gitu ya. Misalkan ada Phytophthora. Phytophthora itu menyerang bagian daun ya. Maka gejala yang muncul yaitu pada bagian daun. Itu namanya gejala primer. Sedangkan gejala sekunder adalah gejala yang muncul di tempat lain, bukan tempat titik infeksi atau tempat patogen mengadakan serangan. Misalkan bakteri Ralstonia solanacearum menginfeksi tanaman cabai. Biasanya masuk melewati perakaran gitu ya. Dia menginfeksi perakaran, masuk melewati perakaran gitu ya. Tetapi nanti gejalanya yang muncul itu ke seluruh tubuh tanaman atau semua bagian tanaman, menyebabkan layu. Nah, itu disebut dengan gejala sekunder. Nah, kemudian ada gejala menurut morfologinya, yaitu ada gejala nekrosis, hipoplasia, dan juga hiperplasia. Kalau gejala nekrosis, artinya ini ada degenerasi protoplasma. Jadi protoplasmanya itu menurun gitu ya, dan diikuti dengan matinya sel, jadi berkurang dan mati gitu ya, sehingga nanti akan menimbulkan gejala seperti layu, bercak dan hawar gitu ya. Kematian sel ini nanti akan mengikuti pada bagian organ-organ tanaman yang lain gitu ya. Kemudian ada hipoplasia. Hipoplasia ini adalah kegagalan tumbuhan atau organ yang berkembang secara penuh. Nah, ini biasanya ada kegagalan karena gitu ya, jadi kurang optimal pertumbuhannya, menyebabkan tanaman itu menjadi klorosis, kemudian kerdil dan etiolasi. Jadi ada pengurangan jumlah klorofil ya, kemudian ada pengurangan jumlah sinar matahari sehingga menyebabkan proses fotosintesis terganggu sehingga menyebabkan etiolasi. Kemudian ada hiperplasia. Hiperplasia itu adalah pertumbuhan yang luar biasa baik dalam ukuran, warna maupun perkembangan awal dari organ tubuh
tanaman. Jadi membesar, biasanya ciri khasnya itu besar, baik pada bagian akar maupun batang gitu ya. Ini contohnya pada puru akar dan gosong. Gosong pada jagung biasanya kelihatan ya, ada bonggol jagung, kemudian dia warnanya apa? Hitam. Nah, itu merupakan gejala gosong. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu, Oke. ada tidak tanaman yang gejala awalnya itu tidak terdeteksi, tapi tanaman itu terjangkit Pak? Bisa saja. Jadi gejala itu muncul biasanya kalau patogen itu sudah memenuhi atau sudah mencapai sel tanaman gitu ya, sudah masuk ke dalam jaringan tanaman dan sudah mengkolonisasi serta sudah menginvasi bagian tanaman. Bisa saja patogen itu sudah masuk ke dalam tanaman gitu ya, tetapi dia belum berhasil atau belum mengkolonisasi atau menginvasi tanaman sehingga belum muncul gejala. Jadi gejala itu bisa muncul terlambat gitu ya, bisa nanti kalau misalkan sudah mencukupi jumlah patogennya gitu ya, atau mungkin kekebalan tanamannya itu juga bisa berpengaruh. Jadi kekebalan tanaman itu juga bisa berpengaruh terhadap munculnya gejala. Biasanya semakin kebal atau semakin tahan tanamannya, gejalanya muncul lebih lambat dibandingkan dengan tanaman yang rentan. Kalau tanamannya rentan, baik itu karena kekurangan nutrisi atau memang dia rentan terhadap patogen tertentu, gejala yang muncul biasanya akan lebih cepat gitu ya, dan juga biasanya dia akan lebih banyak muncul gejalanya gitu. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya adalah nekrosis ya. Nekrosis ini dibagi menjadi dua ya. Tadi ada nekrosis, hipoplasia dan hiperplasia. Kemudian nekrosis ada plesionekrosis dan holonekrosis. Plesionekrosis merupakan gejala nekrosis yang terlihat sebelum terjadinya kematian protoplasma ya, sebelum muncul atau sebelum kematian protoplasma, sebelum selnya itu mati gitu ya. Ini contohnya adalah penguningan, layu dan hidrosis gitu ya. Kemudian ada holonekrosis. Holonekrosis merupakan gejala nekrosis yang terlihat sesudah terjadinya kematian protoplasma. Biasanya ditandai dengan tadi ini ya, ada pembusukan ya. Kemudian ada bercak gitu ya, itu nekrosis. Holonekrosis. Nekrosis dari organ penyimpanan. Misalkan pada umbi gitu ya, pada umbi atau pada buah gitu ya, ini bisa menimbulkan busuk, gejalanya berupa busuk, kemudian mumifikasi, bisa menebal gitu ya, jadi bengkak gitu ya. Kemudian ada nekrosa dari bagian tanaman hijau, ini rebah kecambah atau rebah semai. Jadi pada bibit biasanya nanti dia lunglai karena pada bagian batangnya itu kurang kokoh gitu ya, karena adanya serangan patogen sehingga dia rebah. Kemudian ada noda, strip ya, hawar, terbakar gitu ya. Kemudian kudis dan juga belas. Itu contoh nekrosis atau holonekrosis gitu ya. Jadi biasanya ada kematian sel atau kematian jaringan tanaman ini ya. Nekrosa dari bagian jaringan yang berkayu, ini contohnya pada mati ujung, gumosis dan juga bleeding. Jadi pengeluaran cairan tertentu gitu ya pada bagian tanaman. Nah, ini contoh-contoh nekrosis ya, gejalanya. Ini antraknosa dan hawar. Kemudian ini ada busuk basah pada kentang. Nah, kemudian ada hipoplasia. Nah, hipoplasia ini pertumbuhan yang kurang ya, atau pertumbuhan yang terhambat. Ini contohnya ada kerdil, albikasi ya. Kemudian ada etiolasi ya, karena kekurangan sinar matahari. Kemudian ada hiperplasia. Kalau hiperplasia adalah pertumbuhan yang over, berlebihan gitu ya. Ini contohnya gigantisme, bisa pada bagian daun dan buah. Contohnya ada keriting, kemudian kudis, ini ya, gigantisme pada batang dan akar. Contohnya ada sarkodi, proliferasi, galknot, ini ya. Kemudian ada hiperkromi, pertumbuhan warna yang berlebihan. Kemudian ada metaplastik, ya, pertumbuhan struktur tanaman yang berlebihan. Kemudian ada proleptik. Kemudian ada hipoplasia, ini contohnya ada kerdilan etiolasi. Kemudian ada hiperplasia, ini contohnya pada tanaman yang terserang oleh Agrobacterium tumefaciens, ini ya. Jadi pertumbuhannya
over gitu ya. Ini cabang-cabangnya banyak ya. Ini akarnya dia membengkak. Kalau akar yang normal biasanya panjang gitu ya. Kalau ini membengkak. Nah, ini kemudian gumosis mengeluarkan cairan dari dalam tanaman ya. Ada gumosis dan bleeding. Kemudian tanda penyakit. Kalau tanda penyakit itu merupakan ciri khas dari patogen. Jadi semua pengenal dari penyakit kecuali reaksi dari inang gitu ya. Jadi semua bagian patogen yang bisa menyebabkan penyakit atau bisa menginfeksi pada tanaman itu disebut dengan tanda penyakit. Contohnya adalah spora. Pernah lihat spora ya? Spora atau conidia, kemudian miselium, sklerotium, badan buah, kemudian ada sel bakteri dan partikel virus. Nah, kalau partikel virus, sel bakteri itu harus dilihat menggunakan mikroskop gitu ya. Tapi kalau yang bisa dilihat oleh mata ini ya, mata biasa ini biasanya miselium, sklerotium dan badan buah. Spora dan conidia ini bisa juga menggunakan mikroskop, harus menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah contoh tanda penyakit. Ini ada miselium, nah ini ada sporanya ya, ureosporanya. Ini karat pada tanaman kopi ini ya contohnya. Kemudian ini ada rhizoctonia, ini ada miseliumnya. Lihat ya, ini menyebabkan busuk pangkal batang. Nah, kemudian ini miselium dari patogennya ya. Ini adalah tanda penyakit, semua bagian dari patogen. Nah, setelah diisolasi ini seperti ini ya, pada media PDA, MYA, dan MVA. Ini adalah koloni Rhizoctonia solani, penyebab penyakit busuk batang. Nah, ini juga contoh tanda penyakit yang dilihat secara mikroskopis. Artinya dia bisa dilihat menggunakan mikroskop ya, dengan bantuan mikroskop. Ini virus, kemudian ini Fusarium solani dan Erwinia amylophora. Nah, ini adalah jamur ya. Ini juga jamur. Oke, nah ini adalah contoh gejalanya juga. Ini gejala layu. Nah, kalau dipotong ini bisa ada yang namanya os ya, ini ya, os, lapisan os. Os ini merupakan tanda juga, tanda penyakit. Ketika di batangnya itu, batang yang layu itu dipotong, kemudian dicelupkan pada air. Nah, os ini merupakan salah satu tanda penyakit. Kalau misalkan dia muncul asap seperti ini, maka dia disebabkan oleh bakteri. Tapi jika bukan, kemungkinan disebabkan oleh patogen lain seperti jamur gitu ya. Nah, ini ada contoh juga. Ini yang sudah sudah ditumbuhkan pada media semi selektif ya, ini Ralstonianya, sehingga nanti muncul merah-merah ini adalah patogen dari sini ya. Nah, kalau dipotong batangnya ini terlihat coklat ya. Nah, ini adalah gejalanya. Nah, bisa juga hawar, penyebab hawar. Nah, Xanthomonas phytophthora gitu ya. Ini kalau misalkan kalian lihat di lahan, ini ada, kalau pagi-pagi gitu ya, kalian bisa lihat kayak ada embun tapi warnanya kuning. Gini. Nah, ini juga merupakan tanda penyakit. Biasanya ini disebabkan oleh bakteri gitu ya. Nah, sampai sini mungkin cukup ya terkait materinya. Nah, saya ada sampel tanaman. Silakan mungkin ada mahasiswa yang mau membantu saya untuk mengenalkan atau membedakan ini apa, ini apakah tanda penyakit atau bukan gitu ya. Ada yang pernah lihat ini? Ini lihat. Ini ya. Ini adalah daun singkong. Nah, ini ada bercak-bercak seperti ini. Ini namanya apa? Tadi bercak lokal ya, termasuk bercak lokal ya, nekrosis. Ini apa? Namanya apa? Gejala. Ini adalah gejala nekrosis gitu ya. Kemudian ada lagi mana ya, pisang. Nah, kalau ini tanda penyakit. Ini apa? Ada yang tahu? Embun jelaga ya, ini disebabkan oleh Capnodium ya. Biasanya ini menyebabkan tanaman itu terganggu proses fotosintesisnya. Kayak fungsi daun itu apa? Untuk tempat proses fotosintesis. Ketika nanti jamurnya itu banyak menutupi bagian daun, ini
nanti akan mengganggu penyerapan sinar matahari sehingga mengganggu proses fotosintesis. Mungkin ada yang mau mencoba terkait membedakan antara tanaman antara gejala penyakit dan tanda penyakit. Silakan mungkin. Oke, Mbak Devi silakan maju. Mungkin bisa ini. Yang mana? Silakan. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara tanda penyakit dan gejala penyakit. Di sini ada cabai, ini terkena aflatoxin. Aflatoxin ini disebabkan oleh Clostridium aspect. Untuk gejalanya sendiri itu terlihat di sini ada cat sedikit dan gelap, dan ini menyebabkan cabainya itu layu gitu. Terus ada juga ini di daun pisang itu ada bercak daun. Nah ini tuh terlihat di sini itu berwarna coklat, namun di tepinya itu berwarna kuning. Dan ini juga menyebabkan daunnya layu sehingga menghambat proses fotosintesis. Kalau tanda penyakitnya tuh udah ya. Untuk yang tadi itu gejala penyakit ya, dan untuk yang ini tuh masuk ke tanda penyakit. Ini tuh yang tadi dijelaskan itu disebut membunuh jelaga. Di sini ada pada daun jeruk sama daun jambu biji. Oke, terima kasih Mbak Devi. Kita beri aplaus ya untuk Mbak Devi. Jadi di sini ada beberapa contoh gejala dan tanda penyakit. Nah, ini hawar. Hawar itu merupakan salah satu gejala yang sifatnya yang bersifat nekrosis. Jadi ada kematian sel atau jaringan tanaman ini ya. Ini biasanya diawali dengan warna Biasanya warnanya kuning ya, awalnya itu warnanya kuning, kemudian nanti lama-kelamaan gitu ya, nanti lama-lama warnanya berubah menjadi ini. Apa ini warnanya? Coklat abu-abu gitu ya. Nah kalau misalkan pada padi itu biasanya disebutnya penyakitnya namanya penyakit kresek gitu ya, atau hawar daun gitu ya. Itu. Kemudian pada tadi disebutkan juga sama Mbak Devi ya, ini ada Coletotrichum. Ini biasanya menyebabkan penyakit antraknosa. Biasanya di sini ada muncul cekungan warna coklat gitu ya. Kalau ini belum, ini masih gejala ya. Bisa lihat? Ini masih gejala berupa gejala. Jadi belum muncul tanda penyakitnya gitu ya. Kalau misalkan sudah muncul tanda penyakit, nanti di sini akan ada beruntus-beruntus muncul timbul gitu ya. Itu disebut dengan sporanya atau konidianya. Nah, kalian bisa melihat kalau sudah muncul konidianya, kalian bisa colek, kemudian kalian ambil menggunakan jarum gitu ya, diletakkan di objek gelas, kemudian diamati menggunakan mikroskop. Itu nanti biasanya akan muncul terlihat gambarnya. Ini juga kalau ini juga bercak daun gitu ya, bercak daun pada tanaman cabai. Ini termasuk kelompok nekrosis. Oh ya, ini ada juga layu. Saya bawa layu lupa. Nih ada rontok ya, daunnya rontok. Kemudian ini ada busuk batang. Nah biasanya ini kemungkinan adalah Phytophthora gitu ya. Ini biasanya dia Phytophthora habitatnya di bawah gitu ya, bisa menginfeksi kalau terkena percikan air hujan gitu ya. Dia bisa lompat ke atas. Ini pada tanaman cabai ini ya, layu juga. Oke, mungkin itu saja materi terkait dengan tanda penyakit dan gejala penyakit. Bisa dipahami ya. Jadi kalau gejala penyakit itu merupakan ekspresi dari tanaman karena adanya gangguan fisiologis pada tanaman sehingga menimbulkan gejala gitu ya. Gejala pada tanaman gitu ya. Nah, kalau tanda penyakit itu merupakan bagian dari patogen yang bisa menyebabkan penyakit, bisa sporanya, miselium, konidia, atau selnya gitu ya. Oke, mungkin untuk materi hari ini cukup sekian gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Silakan nanti kalian pelajari materinya lagi. Kita bertemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.